Bab 5451. Nama, Kaisar Dewa Tertinggi Penulis, siput menjadi liar. Plus matikan mengatur ulang. Ketiga orang ini adalah tiga orang paling terkenal dari klan Pegunungan Babi yang terbelah di zaman sekarang. Sejauh yang saya tahu, mereka menerobos satu demi satu dan menjadi rumah besar Tao tak lama setelah masuk ke sini. Sekarang, setidaknya harus ada 4 atau 5 Taofu. Tidak mudah untuk membuka Daofu. Mungkin diperlukan waktu 100 tahun bagi sebuah rumah besar Tao untuk berubah menjadi Raja Surgawi dengan bakat biasa. Bakat yang lebih baik, puluhan tahun. Tentu saja itu luar biasa. Saya telah membuka rumah besar Tao dalam beberapa tahun. Dalam ratusan tahun, dia mungkin menjadi Raja Taoisme. Ada lebih dari 100 rumah Tao, yang cukup untuk disebut sebagai Raja Taoisme. Misalnya, pemimpin sekte Nanyang Siang Tiannan, Xie Guangxi, kepala keluarga Xie, dan Long Xingjian, kepala keluarga Panjang, semuanya memiliki lebih dari 100 rumah Tao. Tidak ada yang tahu berapa jumlahnya. Secara umum, lebih dari 100 atau 1000 rumah Tao dapat mencoba menerobos dan menjadi ranah Kaisar Hati Tao. Di wilayah Daofu Tianjun, 100 Daofu adalah nilai terendah untuk menerobos wilayah Kaisar Daoxin. Namun, siapa yang tidak ingin mengumpulkan lebih banyak Daofu? Lagi pula, semakin banyak rumah Tao, semakin kuat kekuatan mereka ketika mereka mencapai ranah Kaisar Daoxin. Dan di luar ribuan rumah Tao, itulah yang sebenarnya dapat dilakukan oleh para penyihir dunia, bukan penyihir dunia. Bukan lelucon bahwa Raja Tao di atas 1000 rumah Tao menyerang alam Kaisar Hati Tao. Adapun batas 9.999 rumah Tao. Selama berabad-abad, mungkin ada total 10 atau 20 orang. Tentu saja, hal ini terjadi ketika promosi ranah berjalan lancar. Ada beberapa Raja Surgawi Tao yang mungkin membuka hingga 50 rumah Tao dan 70 rumah Tao. Bakat mereka sudah habis dan mereka tidak bisa maju lagi. Kecuali Anda mendapat kesempatan untuk mengubah hidup Anda melawan langit. Jika tidak, Anda akan terjebak pada level alam tertentu seumur hidup, dan tidak ada kemungkinan kemajuan. Yang menentukan batas akhir seni bela diri adalah bakat dan keteguhan alam sebelumnya. Platform setinggi 10.000 li dimulai dari tanah yang lelah. Jika fondasi awal tidak stabil dan ranah ditingkatkan, akan ada batasnya. Itu sebabnya beberapa orang, dengan bakat cemerlang, bisa mencapai level tertentu dan tidak pernah maju dalam hidupnya. Setelah Muyun mencapai ranah Kaisar Taoisme, dia merasakan transformasi di dalam dan di luar, dan seluruh orang menjadi santai dan bahagia. Daofu, ini benar-benar perasaan yang benar-benar baru. Melihat beberapa orang, Muyun berkata, saya sendirian dan saya tidak takut menyinggung kekuatan emas, tetapi Anda berbeda. Maksudnya itu apa? Xie Susu segera berkata, saudaramu akan menyelamatkan Zuer, seperti salju. Bantu aku menaklukkan Zhu Chengying. Apa yang ingin dilakukan saudaramu selanjutnya? Tentu saja aku bersama saudaramu. Muyun tidak bisa menahan tawa dan berkata, jika kamu bersamaku, menyinggung klan gunung yang membelah babi dan membunuh Tianjiao mereka, bukankah 10.000 lembah iblis akan membalasmu? Mengatakan ini, Long Xuanwu berkata sambil tersenyum, apa yang kamu takutkan? Tidak hanya ada 10.000 lembah iblis di kerajaan naga. Jangan bilang kita tidak membunuh orang, atau kita membunuh orang. Jika keluarga babi membelah gunung tahu, apa yang bisa dilakukannya? Pasukan tingkat emas memang mengalahkan kekuatan tingkat perunggu, tapi kami juga memberikan penghormatan. Ujian ini adalah agar semua orang bertarung bersama secara terbuka dan bermartabat. Meskipun yang paling banyak mati dalam setiap uji coba adalah kekuatan tingkat rendah, tetapi seperti anak-anak dari kekuatan emas, ada juga korban jiwa. Jika mereka membalas, siapa yang akan bergabung dengan pasukan utama perunggu dan pasukan besi hitam? Tidak jelas untuk memberitahu semua orang bahwa kami hanya bisa membunuhmu, bukan kami. Katakan lagi, pada titik ini, Long Xuanwu berkata dengan serius, apa yang dikatakan Niang Pao benar. Saudaramu adalah karena kita menyinggung Zhu Chengying. Bagaimana kita bisa takut? Muyun mengangguk sambil tersenyum dan tidak berkata apa-apa lagi. Beberapa orang di sini menunggu dengan sabar. Nan Ruxue dan Hua Junzu sangat penasaran dengan Muyun. Baru saja, mereka tidak mengamati berapa banyak Daofu Muyun yang dibuka. Dari pertarungan antara Muyun dan Zhu Chengying, nampaknya kekuatan Tao Muyun telah berada pada level menekan Zhu Chengying. Namun, meski penasaran,
putri kedua tidak bertanya apapun. Beberapa orang hanya menunggu. Hari kedua, Zhu Chengying bangun. Merasa kekuatan di tubuhnya di penjara, Zhu Chengying meraung, lepaskan aku. Biarkan kamu pergi. Xie Susu menendang dan bersenandung, bagaimana kalau bermimpi? Aku tidak bisa menyembuhkanmu jika aku melakukannya pada wanitaku, tapi saudara gembalaku bisa menyembuhkanmu. Zhu Chengying memelototi Xie Susu. Xie Susu mengabaikannya. Sekelompok orang bodoh yang bodoh, bunuh aku klan gunung yang membelah babi, dan benar-benar menyamakan kalian semua. Hentikan, menakuti siapa? Ketika Long Xuanwu datang, dia juga menendang dengan satu kaki dan bersenandung, di 10 dunia kuno kita, dari bawah ke atas. Memang benar bahwa kekuatan tingkat Xuanxi berdiri lapis demi lapis dari kekuatan yang paling mengerikan hingga kekuatan tertinggi dan teratas. Memang benar bahwa pasukan tingkat perunggu kami mematuhi Anda, dan juga benar bahwa pasukan tingkat emas kami mematuhi Anda. Tapi jangan lupa, sekarang adalah masa uji coba, dan akan ada kerugian hidup dan mati dalam uji coba tersebut. Jika Zhu Chengying meninggal di sini, kamu hanya bisa mengatakan bahwa hidupmu buruk. Zhu Chengying memandang Mu Yun yang duduk bersila di sisi lain dan berteriak, siapa kamu? Tahukah kamu status Lembah Wanyao di alam naga yang mengejutkan? Mu Yun tetap diam. Xie Susu dan Long Xuanwu sedang bertarung dan menunggu teriakan Zhu Chengying. Orang ini, Twitter, sungguh menyebalkan. Momen yang tiba-tiba, berdiri dan lihat awan di depan. Yang akan datang, dengan suara awan yang merumput berjatuhan. Suara hentakan udara terdengar. Sosok itu turun dari langit dan mendatangi Mu Yun 100 meter di depan mereka. Pemimpinnya tinggi dan berkuasa. Tentu saja dia sangat gemuk. Tapi lemak orang ini berbeda dengan lemak Zhu Chengying. Gemuk orang ini membuat orang merasa bahwa dia kuat dan kekar. Hanya saja wajahnya terlihat sangat jelek, kulitnya terlihat gelap, dan rambut panjangnya berantakan. Jubah dan pakaiannya yang lebar tidak diikat dengan benar sehingga terlihat sedikit berantakan. Zhu Chengcheng. Long Xuanwu memandang Xie Susu. Teman baik, saya benar-benar menemukannya. Biarkan dia pergi. Zhu Chengcheng berdiri di depan Mu Yun dan berkata langsung. Melihat kedatangan Zhu Chengcheng, Zhu Chengying langsung berteriak, bunuh mereka semua. Tianjiao dari beberapa kekuatan perunggu, ditambah seorang pemuda yang tidak diketahui asal-usulnya, berani mengikatnya, si jenius dari klan gunung yang membelah babi. Bersalah atas kejahatan yang membuat seseorang pantas mati 10.000 kematian. Xie Susu dan Long Xuanwu hanya ingin menendang Zhu Chengying. Mu Yun kemudian menarik Zhu Chengying ke sisinya dengan gerakan telapak tangan. Apa yang kamu bicarakan? Mu Yun memandang Zhu Chengying dan mencibir, bunuh kita semua. Bang! Tinjunya langsung dihantam dan meremukkan kepala Zhu Chengying. Kemudian, Mu Yun menggoyangkan telapak tangannya dan Zhu Chengying menghilang. Mu Yun memandang Zhu Chengcheng dan berkata sambil tersenyum, saya tidak tahan dengan babi yang menindas orang lain. Oleh karena itu, jika Anda datang dan mengalahkan saya, Anda dapat mengambil Zhu Chengying. Mendengar ini, cahaya dingin dan ganas muncul di mata Zhu Chengcheng. Mati, tubuhnya yang besar mengeluarkan nafas yang kuat. Di belakangnya, lingkaran cahaya 5 rumah Tao mengembun, melepaskan kekuatan mengerikan dari Taoisme. Jalannya setebal gunung. Jelas sekali, Qi Tao Zhu Chengcheng adalah atribut bumi. Mati. Tiba-tiba, kekuatan langit dan bumi dikendalikan dan ditahan, dan semuanya diintegrasikan ke dalam kekuatan telapak tangan, melepaskan penindasan yang mengerikan dan langsung menuju ke arah Mu Yun. Melihat adegan ini, ekspresi Mu Yun menjadi tenang. Telapak tangan mengepal, kepalan tangan mengepal. Meteorologi volume 5. Kekuatan bintang ada di sekitar kekuatan Tao. Satu pukulan. Boom! Langit dan bumi berguncang. Di bawah keterkejutan yang begitu dahsyat, pasukan Tao yang berkerumun saling melahap satu sama lain. Dua sosok, satu sentuhan terbuka. Qi dari Tao Zhu Chengcheng adalah atribut bumi. Tapi beberapa orang melihat ke arah Mu Yun, tapi mereka tidak tahu kenapa. Mereka tidak merasakan atribut unik apapun dari Qi jalan Mu Yun. Orang ini, apa atribut dari Tao Qi? Mata Zhu Chengcheng dingin dan tajam. Di hadapan mereka yang berani memprovokasi martabat klan babi gunung, hanya ada satu kata, bunuh. Boom! Dalam sekejap, tubuhnya melompat seperti gunung, bangkit dari tanah, naik ke udara dan mendarat di bumi. Raungan yang memekakkan telinga membuat orang gemetar. Ekspresi Mu Yun tetap tidak berubah,
kekuatan Tao-nya berkumpul, dan kekuatan bintang melonjak di sekelilingnya. Sekali lagi, angin palem menderu dan berlanjut. Dong, saat ini, keduanya terus-menerus bertabrakan dan bertabrakan. Long Xuanwu dan Xie Susu memahami bahwa Bao Mu Yun sangat kuat dan mengerikan. Momen yang tiba-tiba, rumah besar Tao di tubuhnya tiba-tiba muncul. 3 rumah Tao. Kali ini, beberapa orang bahkan lebih terkejut lagi. 10 tahun yang lalu, Mu Yun belum mencapai Kaisar Daofu. Dalam 10 tahun, 3 Daofu telah dibuka. Orang lain mungkin membangunnya dalam 100 tahun. Mu Yun telah membuka 3 dalam 10 tahun terakhir. Orang ini, Long Xuanwu diam-diam terkejut. Orang ini lebih dilebih-lebihkan dari yang dia kira. Meskipun 3 prefektur Tao masih kalah dengan 5 prefektur Tao, Qi Tao Mu Yun tampaknya sangat unik. Seringkali ketika serangan Zhu Chengcheng datang, kekuatan Tao dari integrasi Qi Tao Mu Yun akan melemah lebih dari setengahnya. Semua orang tidak mengerti. Nanruxue berkata perlahan saat ini, mungkin atribut Qi dari Tao-nya adalah atribut khusus, bukan emas, kayu, air, api, dan tanah konvensional. Petik 2. Setiap kali Zhu Chengcheng menyerang, kekuatannya akan sedikit melemah ketika dia menyentuh serangannya. Atribut Qi Tao yang membunuh serangan lawan. Beberapa orang mengangguk satu demi satu. Keterampilan Tianang Beidou. Raungan bergema di seluruh dunia. Zhu Chengcheng telah menyerang Mu Yun, tapi dia tidak mampu menekan Mu Yun. Dengan suara gemuruh, kekuatan Tao dan Tao pecah di tubuh Zhu Chengcheng. Antara langit dan bumi, ia memancarkan bintang ke seluruh langit. Tapi bintang-bintang tidak sesuci kekuatan bintang-bintang yang dipadatkan oleh Mu Yun. Sebaliknya, mereka mengelilingi tubuh Zhu Chengcheng seperti meteorit yang tidak rata. Melihat adegan ini, Mu Yun mengangkat alisnya. Terganggu, itu benar. Nafas Mu Yun menyatu, dan dia menarik napas dalam-dalam. Lalu dia dengan lembut membuka telapak tangannya dan bertepuk tangan. Kekuatan telapak tangannya terus-menerus. Seperti angin musim semi yang bertiup, tetapi ketika kekuatan telapak tangan terus terakumulasi, itu seperti guntur musim panas yang bergulung, menghasilkan angin musim gugur yang suram dan hawa dingin yang mematikan di musim dingin. Telapak tangan yang besar dan menyedihkan. Semua orang gemetar. Ini adalah salinan dari 10.000 kode Dharma welas asih kerajaan Buddha, yang diperoleh Mu Yun di reruntuhan setelah memasuki situs bersejarah sebelumnya, telapak tangan welas asih. Telapak tangan sedih yang besar. Diringkas menjadi nafas yang mendebarkan sekaligus sedih. Kekuatan telapak tangan terus berkumpul, dari setinggi 1 kaki hingga 3 kaki, 5 kaki, dan 10 kaki. Hingga akhir, kekuatan telapak tangan 100 kaki. Berdiri dengan bangga di udara, dia langsung menuju ke Zhu Chengcheng. Seluruh tubuh Mu Yun naik turun, dan kekuatannya terfokus pada telapak tangan di depannya. Kekuatan Tao di 3 rumah Tao meraung. Zhu Chengcheng juga mengendalikan bintang dan meteorit yang tidak rata dengan diameter 100 kaki di sekitarnya untuk mengumpulkan kekuatan. Nafas mereka meletus dan roh jahat itu dipaksa. Dong dong dong, kekuatan telapak tangan yang kuat, bertabrakan dengan meteorit. Beberapa meteorit hancur, ada yang tertembak, dan ada pula yang tidak takut dan ditutupi dengan kekuatan telapak tangan. Mu Yun melihat pemandangan itu dengan dingin. Perlahan-lahan, meteorit, rusak dan terhalang. Tubuh Mu Yun bangkit dari tanah dan bergegas membunuh lagi. Telapak tangan sedih lainnya, sekali lagi, melihat Zhu Chengcheng dibunuh oleh Mu Yun, wajahnya sedikit berubah. Aku ingat kamu, Zhu Chengcheng bersenandung, bunuh aku, Zhu Chengying, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Ketika kata-kata itu jatuh, Zhu Chengcheng berbalik dan berlari. Ran, Long Xuanwu, Xie Susu, Nanruxue, Hua Junzu dan Long Xuanmei berdiri di tempat dengan ekspresi stagnan. Orang ini melarikan diri, mau lari, Mu Yun sekilas, dan tiba-tiba muncul di depan Zhu Chengcheng. Kemana kamu pergi? Sepatah kata jatuh, mengangkat pedang dan memotongnya di udara. Pedang itu setajam elang, membuka cakarnya yang tajam dan membombardir Zhu Chengcheng. Saat ini, tampaknya yang ditebas Mu Yun bukanlah pedang, melainkan seekor elang yang mengepakkan sayap dan cakarnya, melawan kelinci dan melakukan yang terbaik. Zhu Chengcheng tidak punya waktu untuk memikirkannya. Dengan satu gerakan dengan kedua tangannya, kekuatan Tao-nya seperti gunung, menghalangi dia di depannya. Boom! Elang menukik ke bawah dengan pedang Qi. Gunung-gunung runtuh. Pedang itu langsung masuk ke tubuh Zhu Chengcheng. Ah! Saat teriakan itu terdengar,
tubuh Zhu Chengcheng berguling ke tanah. Para prajurit klan Gunung Terbelah Babi yang datang bersama Zhu Chengcheng tercengang satu persatu. Zhu Chengcheng dari 5 dao kalah dari pemuda dari 3 dao. Satu demi satu sosok, segera melarikan diri. Namun di seluruh dunia, pola Tao muncul. Kali ini, kalian tetap bersama. Susunan Tao bangkit dari tanah. Semua orang yang datang bersama Zhu Chengcheng diblokir satu persatu, memandang Mu Yun dan bergegas menuju mereka. Saat memegang pedang, terkadang pedang Qi seperti elang atau elang, terkadang pedang Qi seperti naga. Setiap pedang Mu Yun tampak seperti binatang buas dengan perubahan yang tak ada habisnya. Setelah secangkir teh, di bumi, banyak mayat jatuh ke tanah. Tubuh Zhu Chengcheng telah menghilang. Zhu Tiantu. Ketika Zhu Chengying melihat Zhu Chengcheng muncul, seluruh orang tercengang. Di mana ini? Dada Zhu Chengcheng penuh dengan bekas darah, seperti terpotong oleh pedang Qi atau terluka oleh cakar elang. Dunia guru. Suara surgawi terdengar pelan. Panguling memiliki rambut panjang berwarna merah menyala, gaun merah menyala. Berangin, serta kulit putih dan lembut, menampakkan sedikit kilau merah. Sekarang, dia juga berada di level dunia gosip Tao. Berkat promosi Mu Yun, promosinya semakin cepat. Monster berambut merah, siapa kamu? Zhu Chengcheng memarahi dengan marah. Panguling bersenandung dingin dan meraihnya dengan satu tangan. Nyala api yang panas menghanguskan Zhu Chengcheng, membakar pakaiannya dan memanggang kulit babinya. Suara berderak terdengar. Segera, permukaan Zhu Chengcheng menjadi hitam dan minyak mengalir keluar untuk menghilangkan kekeringan dan panas, dan bau samar barbeque menyebar. Di sini, aku yang terbesar kecuali penggembala. Roh Pangu berdiri seperti tongkat dewa dan berkata dengan acuh tak acuh, kamu tidak mendengarkan disiplin, aku tidak keberatan mengubahmu menjadi babi panggang. Dengarkan kata babi panggang. Zhu Chengying dan Zhu Chengcheng keduanya memiliki wajah gelap. Babi membelah orang gunung tidak bisa mendengar orang menyebut mereka babi dan babi panggang. Namun mereka bertemu dengan mata Panguling, namun mereka mendengus dingin dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Apa yang kamu inginkan, yang disebut penggembala? Bunuh saja kami. Zhu Chengcheng mempunyai jalan napas yang sulit. Membunuhmu. Roh Pangu mencibir, bukankah itu murah untukmu? Ini adalah dunia orang dewasa, terisolasi dari dunia. Yang kuat di keluargamu tidak akan pernah merasakan keberadaanmu. Di sini, Terans tidak bisa bertahan, tapi Orc bisa. Di masa depan, kamu akan berada di sini. Sebagai penggembala, para penambang akan menggali dunia dan menggali Sintiandi baru. Mendengar ini, Zhu Chengcheng dan Zhu Chengying tidak dapat memahaminya. Mu Yun, ini untuk menahan mereka. Dasar bajingan. Zhu Chengcheng berteriak dengan marah. Apakah tuan dan pelayanmu tahu apa yang akan terjadi jika kamu menyinggung klan pegunungan babiku? Aku klan gunung yang membelah babi, di seluruh alam naga yang mengejutkan, ada. Bang! Sebelum Zhu Chengcheng menyelesaikan kata-katanya, Panguling langsung menamparnya. Seluruh pipi Zhu Chengcheng bengkak dan tampak nyeri. Ini belum selesai. Panguling bersenandung, di sini, penggembala adalah bosnya, dan saya yang kedua. Kamu patuh, dan kamu tidak akan mati. Jika kamu tidak patuh, tidak akan ada tempat untuk mati. Begitu mereka mengatakan ini, wajah mereka menjadi pucat. Pada saat ini, tidak jauh dari sana, sesosok tubuh kurus datang mondar-mandir. Itu Ping Xianxian. Wanita itu berjalan ringan, melipat pinggangnya dan mengambil langkah mikro, menampilkan pergelangan tangan cerah dalam balutan kain kasa tipis. Matanya mengandung air jernih dan aliran ombak jernih. Ada jepit rambut giok yang disisipkan di duri miring rambut panjang. Kulitnya seputih salju, tubuhnya ramping, dan pinggang serta anggota tubuhnya penuh dan tak tertahankan untuk dipegang. Cantik. Zhu Chengcheng dan Zhu Chengying melihat sekilas bahwa dorongan paling primitif lahir dari lubuk hati mereka. Kenapa berisik sekali? Ping Xianxian menepuk mulutnya saat ini. Dia tampak sedikit lelah. Dua penambang baru. Panguling berkata sambil tersenyum, gadis peri bangun. Aku tidak tidur. Ping Xian tidak bisa menahan cemberutnya dan berkata, saya sedang berlatih. Praktik, tidur dan berlatih. Panguling tidak bisa berkata-kata. Di dunia Zhu Tiantu, dia bermeditasi setiap hari dan meningkatkan dirinya dengan mengandalkan masukan dari penggembala. Ping Xianxian, sebaliknya, sangat berterus terang. Dia membangun rumah kayu di sebelah pohon dunia, dan memasang ayunan dan tempat tidur gantung di antara 3 non-potobok.
Setiap hari saya berayun dan tidur di tempat tidur gantung. Saya sangat bebas. Gadis peri, tingkat kultivasi apa yang telah kamu capai? Daofu, Ping Xianxian berkata, dengan serius. Mu Yun, dia adalah satu-satunya yang bisa tinggal di sini, dengan sangat santai, dan telah berlatih dengan kekuatan dunia yang lahir dari pohon dunia. Panguling mendecakkan mulutnya dan tidak berkata apa-apa lagi. Bagaimanapun, Ping Xianxian itu aneh. Penggembala tidak tahu apa yang unik dari wanita ini. Dia tidak tahu kenapa. Selanjutnya, Panguling mendesak Zhu Chengcheng dan Zhu Chengying untuk mulai bekerja. Dan sisi lainnya, lembah bumi, Mu Yun jatuh ke tanah. Disiplin Zhu Chengcheng dan Zhu Chengying secara alami harus diserahkan kepada Panguling tanpa dia khawatirkan. Tepat pada saat ini, Long Xuanwu dan Xie Susu memandang Mu Yun dan ekspresinya penuh keanehan. Kamu tiba di Kaisar Daofu dan membuka 3 Daofu. 3 dalam 10 tahun. Sebelumnya, apakah kamu menyembunyikan wilayahmu dan dengan sengaja menunjukkannya kepada kami? Beberapa orang benar-benar terpukul. Mu Yun tidak bisa menahan tawa getir dan berkata, aku menyembunyikan alam itu. Tidak bisakah kamu melihatnya? Beberapa orang menghela nafas satu demi satu, berjalan ke samping dan saling menyakiti. Ini sangat membuat frustrasi. Saat ini, Mu Yun juga tersenyum. Rasanya, bagus sekarang. Ini adalah wilayah Daofu Tianjun. Nyaman dan membuat orang merasa gembira. Kali ini, alasan mengapa Mu Yun membuka 3 rumah Tao sekaligus dalam 10 tahun memiliki hubungan yang baik dengan takdirnya sendiri. Selama bertahun-tahun, Mu Yun telah membunuh musuh sedikit demi sedikit dan merampas bakatnya. Nasibnya sendiri akhirnya mencapai 12% dari 11%. Nasib Kaisar ke-9 sekarang mencapai 88%. Mu Yun bisa dengan jelas merasakan ini. Terlebih lagi, untuk menerobos dan mencapai ranah Raja Surgawi Daofu, untuk membunuh surga dan memetakan dunia, dari 50.000 mil hingga 100.000 mil. Pohon dunia masih setinggi 100.000 meter, menopang ruang dunia. Tapi perluasan dunia Zhu Tiantu sangat layak untuk membuat Mu Yun bahagia. Zhu Tiantu, sejauh ini, memiliki bobot lebih tinggi di hatinya daripada reinkarnasi Tianmen. Bagaimanapun, samsara Tianmen telah terintegrasi sejauh ini, yaitu membantunya merapal 12 mantra. Adapun kemampuan yang lebih dalam, dia tidak menemukannya. Tentu saja, mungkin juga karena kondisinya saat ini terlalu rendah untuk menemukan kekuatan reinkarnasi Tianmen. Ayo pergi, Mu Yun berkata, masih ada sekitar 20 tahun lagi. Kita harus melihat apakah ada gunung unik lainnya di Gunung Qinghuang. Situs bersejarah di pegunungan Qinghuang jarang ditemukan. Mereka cukup beruntung bisa bertemu salah satunya. Beberapa orang pergi dari sini. Ia muncul kembali di tanah luas pegunungan Qinghuang. Selanjutnya, carilah hewan liar untuk bertarung dan menenangkan alam. Xie Susu sekarang mengepalkan tinjunya dan berkata dengan ekspresi serius, saya telah memikirkannya dan berusaha untuk mencapai ranah Daofu Tianjun dalam 20 tahun ke depan. Selatan seperti salju, bunganya seperti bambu, dan awannya seperti awan. Mereka semua adalah Raja Surgawi Daofu. Long Xuanwu bertanya tentang alam 10 penjuru, dan Long Xuanmei bertanya tentang alam 9 istana. Dia berterima kasih pada buku itu dan bertanya tentang alam 8 trigram. Kesenjangannya terlalu besar. Kesenjangan seperti itu membuat Xie Susu merasa sangat malu. Kita harus bekerja keras. Mendengar ini, Long Xuanwu dan Mu Yun saling memandang dan tidak berkata apa-apa. Saya khawatir sulit bagi Xie Susu untuk menenangkan diri dan meningkatkan latihannya. Nanruk Sue, Hua Junzu dan Long Xuanmei adalah 3 putri. Bagaimana mereka bisa rela meninggalkannya setengah langkah? Kakak kedua, saat mereka hendak mendiskusikan kemana harus pergi selanjutnya, tiba-tiba terdengar tangisan. Saat suara itu terdengar, beberapa orang tampak tercengang. Bayangan indah menyerbu langsung ke pelukan Xie Susu dari jauh ke dekat. Kakak kedua, itu benar-benar kamu. Bayangan indah, dengan sedikit keharuman dan tanpa gangguan, mengalir ke pelukan Xie Susu, penuh kebahagiaan. Ilmiah, Xie Susu merasakan kehangatan tubuhnya dalam pelukannya dan berkata dengan takjub, kamu, kenapa kamu ada di sini? Wanita dalam pelukan Xie Susu mengangkat kepalanya, tersenyum, memperlihatkan sepasang gigi harimau kecil, dan berkata dengan gembira, aku mencarimu lagi. Mencari saya, Xie Susu semakin bingung. Apakah kamu tidak tahu? Xie Suxiang berkata dengan heran, persidangan telah selesai lebih cepat dari jadwal.
Sekarang, ada banyak raja dan bahkan pejabat kaisar yang datang dari kekuatan emas dan perunggu. Ini seperti memecahkan langit ketika Anda mengatakan ini. Uji cobanya selesai lebih awal. Masih ada 20 tahun lagi. Bagaimana ini bisa berakhir secara tiba-tiba? Dan pada saat ini, suara Jiao yang agak dingin terdengar. Ilmiah. Dengan suara minuman Jiao. Di pegunungan dan hutan di kejauhan, sesosok tubuh datang tertiup angin dan jatuh di samping beberapa orang. Dilihat dari dekat, ia mengenakan gaun panjang berwarna biru muda, dengan tubuh anggun, temperamen dingin, kulit pecah-pecah, serta wajah halus dan cantik. Ini memberi orang ilusi bahwa teratai hijau berdiri dengan tenang di depan semua orang. Kakak perempuan, ketika Xie Susu melihat pengunjung itu, dia mengangkat alisnya dan terlihat tidak wajar. Muyun dan Xie Susu telah bersama selama beberapa waktu. Kakak perempuan Xie Susu, bernama Xie Sui. Nama adik perempuan saya adalah Xie Suxiang. Ketiganya memiliki ayah dan ibu yang sama. Ayah mereka adalah Xie Guangxi, kepala keluarga Xie. Dia adalah Raja Tao sejati. Xie Sui, seperti namanya, terlihat bermartabat dan masuk akal. Matanya yang indah menatap kakaknya, lalu menatap Nanruxue, Bambu Huajun, Long Xuan Mei dan lainnya. Xiu Mei tidak bisa menahan cemberutnya. Xie Sui berkata dengan dingin, "Aku akan memberimu suara. Kenapa kamu tidak menjawabnya?" Ah! Xie Susu mengeluarkan sepotong batu giok. Dia melihat cahaya batu giok berkedip, dan ada suara yang konstan di dalamnya. Dari kakak perempuan Xie Sui, adik perempuan Xie Suxiang, ayah Xie Guangxi, paman kedua Xie Lingjiong dan seterusnya. Xie Susu menggaruk kepalanya dan berkata, "Maaf, saya mungkin telah mengisolasi transmisi di situs bersejarah." Xie Sui mengerutkan kening dan menunjuk dengan dingin ke arah yang lain. "Kenapa kamu bersama keluarga naga?" "Keluarga Xie, rumah naga." Kedua keluarga ini, yang terletak di wilayah Naga Utara, satu utara dan satu selatan, merupakan simpanan kekuatan perunggu, dan terjadi gesekan satu sama lain. Hubungannya tidak buruk, tapi tidak terlalu baik. "Ah, ini," Xie Susu gemetar dan berkata sambil tersenyum, "Kakak, Meyer adalah kekasihku." 4 kata kekasih terlontar, dan wajah Xie Sui semakin muram. Di sisi lain, Xie Suxiang tercengang. Dia menatap saudara laki-lakinya yang kedua dan terdiam. Ekspresi diamnya sepertinya ada sedikit kesedihan. Xie Sui berkata dengan acuh tak acuh, "Ikutlah denganku." "Kemana kamu pergi?" "Temukan ayah mereka." Xie Sui berkata langsung, "Sekarang, ayah mereka dan mereka telah tiba di Gunung Qinghuang, dan persidangan telah selesai." "Mengapa?" "Karena makam kuno kaisar telah lahir." Makam kaisar. Keempat orang ini, seolah-olah mereka memiliki sihir yang tak ada habisnya, membuat semua orang yang hadir terlonjak dalam hati mereka. Kaisar Tao, Daoxin Huangjing, wilayah Dao Tiandi, kaisar, hanya dalam kekuatan setingkat berlian mereka dapat eksis. Kekuatan seperti 10.000 Buddha dan 10.000 lembah iblis termasuk. Dalam kekuatan emas, eksistensi yang paling kuat adalah ranah Kaisar Daoxin. Kekuatan emas semacam itu menempati 10 dunia kuno dan wilayah kecil. Namun, kekuatan tingkat berlian menempati 10 alam kuno dan 1 alam menengah, dan mengatur alam kecil, mulai dari beberapa hingga lebih dari selusin. Orang-orang di alam Kaisar Surga, pada masa banjir dan kelaparan juga termasuk dalam tingkatan memiliki kepala dan wajah. Pria bertubuh besar di alam Kaisar Surga sudah cukup untuk menekan semua sosok di 4 lingkaran kecil, termasuk dunia naga yang mengejutkan. Makam Kaisar, Xie Susu berkata dengan takjub, "Gunung Qinghuang, sudah berapa tahun kamu tidak menemukan situs kuno Kaisar?" Tidak heran persidangan akan berakhir lebih awal, tidak heran kuat datang berbondong-bondong. Saat beberapa orang sedang berbicara, tidak jauh dari situ, sosok lain datang terbang. Semangat mengerikan muncul saat ini. "Buku-buku," sebuah teguran terdengar saat ini. Paman kedua, ekspresi Xie Susu bahkan lebih terkejut. Pantas saja kakak perempuan dan adik perempuan bisa menemukan diri mereka sendiri. Ternyata paman kedua juga ada di sana. Semua orang melihat, lebih dari selusin seniman bela diri berpakaian kuat tiba satu persatu. Pemimpinnya, dari atas ke bawah, sepertinya menyembunyikan gunung yang menjulang tinggi di tubuhnya, yang membuat orang merasa bahwa jika dia meledak dengan seluruh kekuatannya, semua orang yang hadir akan terkejut sampai mati. Keluarga paman kedua Xie Susu, Xie Lingjiong, ini juga seorang Raja Tao.
Hanya jika terdapat lebih dari 100 istana Tao barulah mereka dapat disebut raja. Ketika Xie Lingjiong tidak menyembunyikan momentumnya dan muncul di depan publik, semua orang merasa tidak enak. Jarak antara lebih dari 100 rumah Tao dan beberapa rumah Tao sangatlah jauh. Mu Yun melihatnya dan merasa Xie Lingjiong yang berdiri di depannya seperti celah yang tidak dapat diatasi. Namun, nafas kuat Xie Lingjiong tidak berdampak banyak padanya. Bukannya dia bisa menahan tekanan Raja Tao dengan membuka 3 rumah Tao, tapi Xiao Jiutian ada di belakangnya. Sebagian besar tekanan mengenai gulungan gambar dan segera menghilang. Xie Lingjiong tinggi, kuat, dan penuh nafas. Saat ini, sambil memandang Xie Susu, dia memarahi, "Bocah bau, aku sudah mendengar kabarmu berkali-kali, tapi aku tidak menjawab sama sekali. Kupikir kamu sudah mati." Mengatakan bahwa hal ini membuat orang merasa bahwa Xie Lingjiong tidak seperti paman kedua Xie Susu, tetapi lebih seperti paman kedua Long Xuanwu. Paman kedua, Xie Susu membungkuk memberi hormat. "Ikutlah denganku, ayahmu. Mereka semua menunggu kabarmu." Xie Lingjiong segera melambaikan tangannya dan berbalik untuk pergi. Paman kedua, tunggu." Xie Susu buru-buru berkata, "Ini semua adalah temanku. Tuan muda Mu Yun ini telah menyelamatkan keponakannya beberapa kali." Xie Lingjiong melirik dan mengabaikan Long Xuanwu dan Mu Yun. Dia memandang ke selatan seperti salju, bunga dan bambu, dan Xuan Mei panjang. Kemudian, dengan postur tubuhnya yang kuat, dia mendatangi Xie Susu, mengusap bahu Xie Susu, dan berkata sambil tersenyum, "Anakmu. Apakah kamu tidur yang lain? Itu tidak bermoral." Wajah cantik Xie Sujun memerah. Xie Sui memiliki wajah yang dingin. Xie Suxiang membuka mulutnya. "Paman kedua, semuanya ada di sini. Sekarang kamu tahu kamu pemalu. Mengapa kamu tidak merasa malu ketika kamu tidur dengan orang lain dan pergi dengan nyaman?" Petik 2. Pada saat ini, Nan Ruxue keluar dan berkata dengan tangan melengkung, "Tuan kedua Xie, saya tidak tahu apakah orang-orang dari gerbang Nanyang telah datang." Datang. Xie Lingjiong segera berkata, "Ayahmu menghadap ke langit ke selatan, dan memimpin Tianjun dan Dawang dari gerbang Nanyang. Di mana gerbang bintang 9 kita?" Hua Junzu bertanya. "Semuanya ada di sini." Xie Lingjiong berkata sambil tersenyum, "Baiklah, kelinci kecil, tindakanmu juga berbahaya, aku akan mengantarmu." Mendengar ini, Xie Susu diam-diam merasa lega. Xie Lingjiong memandang Mu Yun dan berkata langsung, "Berapa kali kamu menyelamatkan keponakanku?" Mu Yun generasi muda. "Ya," Xie Lingjiong berkata dengan serius, "jika kamu memperlakukannya sebagai saudara laki-laki, keluarga Xieku tidak akan memperlakukanmu dengan buruk, tetapi jika kamu punya ide khusus tentang keponakanku, aku tidak sopan." Petik 2. Kata-kata itu diucapkan, dan beberapa orang yang hadir terlihat aneh. Baiklah, cepatlah." Di sana, beberapa kaisar bergandengan tangan. "Belum terlambat." Xie Lingjiong memimpin. "Kakak kedua, ayo pergi." Xie Suxiang dengan penuh kasih sayang meraih lengan saudara keduanya dan tersenyum. Melihat adegan ini, Long Xuan Mei, Hua Junzu dan Nan Ruxue semuanya mengerutkan kening. Calon kakak ipar tertua tampaknya sangat acuh terhadap buku. Tapi calon ipar perempuan ini terlalu dekat dengan buku. Ini tidak bisa dianggap enteng. Dalam perjalanan, Xie Susu memandang Mu Yun dan berkata tanpa daya, "Paman keduaku adalah orang seperti itu. Kakakmu, tidak peduli." "Terima kasih, saya mengerti." Sejauh ini, Mu Yun bisa disebut sebagai teman sesama jenisnya yang paling murni. Teman sesama jenis lainnya, kurang lebih, setelah sekian lama bergaul, persahabatan yang murni lambat laun akan memburuk, bercampur dengan rasa yang tidak biasa lainnya. Sedangkan untuk lawan jenis, hingga saat ini, Xie Susu belum pernah bertemu satupun teman lawan jenis yang tidak mengetahui tentang dirinya. Faktanya, banyak keindahan, dia sebenarnya hanya akan berteman, tetapi mereka tidak tahan dengan pesona mereka. Pada akhirnya, semua temanku pergi tidur. Mu Yun tersenyum dan berkata, "Aku tidak memasukkannya ke dalam hati. Fisikmu sangat mudah bagi pria normal untuk memanjakanmu." Xie Susu berkata dengan canggung, "Aku benar-benar tidak ingin memiliki orang kepercayaan dalam hidup, tapi aku, sayangnya. Kakakmu tidak akan memahami kesedihan batinku." "Haha, dipasang." Mu Yun berkata sambil tersenyum, "Saya mengerti." "Apakah kamu mengerti?" "Baiklah." Mu Yun mengangguk dan berkata,
saya memiliki 9 wanita, yang masing-masing unik. Namun, kualitas fisik saya cukup baik. Sepanjang waktu, mereka tidak dapat menahan vitalitas saya. 9 wanita, benar-benar kecantikan yang sangat tidak biasa dan sangat individual. Terima kasih atas surat Anda. Meskipun saudaramu memiliki kekuatan yang besar, dia terlihat sangat biasa. Mengapa kamu begitu percaya diri? Jika Muyun tahu apa yang dipikirkan Xie Susu, dia mungkin akan menebas bajingan itu dengan pedang. Berapa banyak orang di keluarga Xie Anda, Kaisar Taoisme, dan Raja Taoisme? Xie Susu berpikir sejenak dan berkata, ada lebih dari 100 Raja Tao dan setidaknya ribuan Raja Surgawi di rumah Tao. Keluarga Xie bertanggung jawab atas bagian utara wilayah Naga Utara, dan terdapat lebih dari selusin pasukan besi hitam dan puluhan pasukan Xuanxi di bawah yurisdiksi mereka. Tentu saja, pasukan itu beroperasi sendiri, bukan di keluarga Xie kami. Mereka hanya perlu memberi penghormatan. Ratusan raja, ribuan cara, kekuatan ini adalah kisah dalam dari kekuatan tingkat perunggu. Harus ada lebih banyak kekuatan emas. Tentu saja, Muyun juga mengerti. Ini tidak berarti bahwa dunia kuno 10 Dharma lebih kuat dari dunia kuno hukuman surgawi. Ketika dia berada di dunia kuno hukuman surga, dia hanya berada di wilayah Changyun, dan seluruh dunia kuno hukuman surga, seperti wilayah umum wilayah Changyun, memiliki lebih dari 1000 besar dan kecil. Kecelakaan ini terjadi di dunia kuno 10 Dharma, karena dia berada di alam bintang 7 Tao dan bertanya. Apa yang dia lihat dan ketahui adalah tingkat yang lebih tinggi. Saat ini, Xie Susu berkata lagi, saudaramu, kamu sekarang adalah kerajaan Raja Surgawi dari rumah Tao. Ini lebih dari cukup untuk membuka kekuatan besi hitam di wilayah Beilong kami. Aku tidak bercanda, jika kamu mau, aku akan memberitahu ayahku untuk membebaskanmu dari membayar upeti selama 100 tahun pertama. Saya selalu merasa bahwa Anda tidak sederhana. Anda mungkin menjadi pemimpin kekuatan berlian di masa depan. Mendengar ini, Muyun tidak bisa menahan diri untuk bercanda, apa yang kamu katakan, jika aku benar-benar melakukan langkah itu. Xie Susu berkata dengan serius, di masa banjir dan kelaparan, hal seperti itu terjadi. Ada kekuatan emas dan sosok kuat yang melampaui kaisar. Kemudian, orang hebat itu bergabung dengan Sheng Xuan Tianfu. Karena hubungan ini, meskipun kekuatan emas hanya dimiliki oleh kaisar yang bertanggung jawab, itu adalah kekuatan berlian, yang harus dibagi menjadi 3 bagian. Jadi nanti, jika ada orang jahat di semua tingkat kekuatan, mereka semua fokus pada pelatihan dan memperlakukan mereka sebagai harta karun. Xie Susu berkata dengan sungguh-sungguh, ini seperti investasi. Pasti mendapat untung tanpa rugi. Jika ada monster di sekte kita, jika mereka disukai oleh Sheng Xuan Tianfu, tidak diragukan lagi sekte kita memiliki satu pelindung lagi. Kekuatan keseluruhan sekte kami tidak dapat ditingkatkan, tetapi ada pelindung yang besar, dan kami tidak takut ditelan. Meskipun iblis ini tidak disukai oleh Sheng Xuan Tianfu, selama mereka bukan orang yang tidak tahu berterima kasih, apakah akan sangat membantu mereka untuk tetap berada di sekte di masa depan. Selama bertahun-tahun, banyak kekuatan di dunia kuno dari 10 Dharma memperlakukannya seperti ini. Faktanya, ini normal. Muyun mengangguk dan berkata, saya tidak punya niat untuk menciptakan kekuatan apapun sekarang. Datang ke 10 dunia kuno Dharma hanyalah sebuah kebetulan. Kemana kamu pergi? Xie Susu juga mengetahui bahwa Muyun berasal dari dunia kuno hukuman surgawi. Batas 9 ekor. Batas 9 ekor. Xie Susu terkejut dan berkata, alam ekor 9 dari keluarga rubah surgawi ekor 9, salah satu dari 10 protos. Baiklah, Muyun berkata dengan lemah, aku punya seorang wanita, tepat di dalam batas ekor 9. Apakah itu rubah langit berekor 9? Ya, Xie Susu terpesona sesaat dan berkata perlahan, dikatakan bahwa keluarga rubah surgawi ekor 9 adalah salah satu dari 10 protos teratas dalam masa kelaparan. Semua orangnya cantik, pria tampan, dan wanita menawan. Saya tidak tahu apakah aku bisa membandingkannya dengan mereka. Apakah aku akan lebih mirip rubah surgawi berekor 9? Muyun terlihat aneh. Tapi sekali lagi, pesona Xie Susu benar-benar tidak kalah dengan Jiwer. 9 wanita memiliki kelebihannya masing-masing. Tapi Muyun sangat menyadarinya. Bahkan jika dia dikuras oleh Jiwer setiap saat, dia juga enggan menyerahkan kampung halaman Jiwer yang lembut. Ini adalah pesona alam yang unik dan alami.
Orang tua Hulu dan Cixianhao yang penuh kebencian. Kedua benda lama ini berharap untuk jatuh dan mati di pegunungan King Huang. Jika bukan karena dua orang tua, dia pasti sudah mencapai batas 9 ekor sekarang. Dia dan 9 telah bersama selama bertahun-tahun. Pesta menunggu dan terus berjalan. Dengan Raja Super Tao yang memimpin, kami secara alami banyak bersantai. Selama periode ini, binatang buas mengaum di antara pegunungan dan hutan, tetapi si Linjiong dan yang lainnya mengeluarkan napas. Raungan binatang buas itu berubah menjadi isak tangis dan tidak muncul lagi. Setelah setengah hari, di pegunungan King Huang, sebuah gunung tinggi di depan kami menjulang dari tanah. Sinar matahari terhalang oleh pegunungan, membentuk bayangan besar. Saat ini, di area bayangan, ada sekitar selusin kekuatan dan ribuan orang berdiri. Terlebih lagi, sekilas nafas sebagian kecil seniman bela diri merupakan cara ampuh untuk keluar dari ranah Taoisme. Makam kuno Kaisar, memang, itu cukup untuk membuat beberapa kekuatan tingkat emas dan lebih dari selusin kekuatan tingkat perunggu di 4 alam kecil menjadi gila. Si Linjiong membawa orang-orang ke sebelah barat area bayangan. Di sini, beberapa kekuatan berkumpul. Yang berkumpul di sini adalah kekuatan perunggu di alam naga yang mengejutkan. Ke arah keluarga Sie, sebuah bendera berkibar tertiup angin, diukir dengan kata Sie, dengan naga berkibar dan tarian Phoenix. Linjiong, kakak laki-laki. Sie Linjiong membawa Sie Susu, Muyun dan yang lainnya, dan jatuh. Bagaimana kabarmu? Beberapa kaisar melanggar larangan itu. Kita tunggu saja. Ya, pada saat ini, Sie Sui, Sie Susu dan Sie Suxiang maju satu demi satu. Ayah, 3 orang memberi hormat. Muyun juga melihat pemimpin keluarga Sie. Sosoknya ramping dan anggun. Dia terlihat sangat berbeda dari Sie Linjiong. Sulit membayangkan mereka bersaudara. Susu, apakah kamu mendapat masalah lagi? Sie Kuangxi, kepala keluarga Sie, mengerutkan kening. Ayah, Sie Susu berkata dengan nada salah, aku tidak mendapat masalah. Bersenandung, Sie Kuangxi berdiri dengan tangan ke bawah dan bersenandung, benarkah? Penatua Shaofu baru saja datang kepadaku. Dia sangat marah hingga dia memarahiku sampai berdarah. Penatua Shaofu, Sie Susu tercengang. Lembah 10.000 iblis, kekuatan emas, dikendalikan oleh 5 keluarga. Klan Naga Terbang Singa Gila, Klan Tianma Bayangan Merah, Klan Cian Tianxiong, Klan Gunung Terbelah Babi, Klan Ular Perak Juji. Penatua Shaofu adalah yang tertua dari keluarga Juji Silver Snake, nomor 2 setelah kepala keluarga Juji Silver Snake.